Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 13 lah. Juz 1 halaman 13. Rukun tayamum. Ini masih bicarakan tayamum. Rukun tayamum yaitu 5 perkara. Rukun tayamum 5 perkara. Yang pertama, memindahkan tanah. Jadi memindahkan tanah artinya mengambil tanah kita. Kada cukup bila ada debu terabang lalu menghantai muha. Waktu angin beribut ada debu hantainya sahaja aku bertayamum. Ada mau harus mengambil sabu akan ke muha. Jadi kada cukup ada debu terabangan lalu berniat menghantai dah. Ada mau walaupun debunya kana muha tetikap debu hibak muha berdebu. Kada cukup kada mau. Jadi harus beristilah mengambil debunya kita. Itu namanya memindahkan tanah. Yang kedua, berniat pada ketika meletakkan telapak tangan ke tanah. Jadi waktu nang mandak telapak tangan ke tanah kadang waktu menyapu tangan ke muha itu kada, tapi waktu meletakkannya, waktu mengambil debu itu waktu itu hendak niat. Jadi kada sama lawan wudu lah. Apabila berwudu itu kan waktu menyapu membasuh muka. Ada di sini kada waktu menyapu muka lawan tanah ke muka ada. Niatnya kayak apa? Seperti diniatkannya di dalam hatinya sahajaku bertayamum. Sahajaku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Dan wajib niat ini berkekalan hingga menyapu muka. Jadi ambil tangan debu sampai menyapu muka, itu niatnya. Wajib berkekalan, habisnya sampai menyapu muka. Yang ketiga, menyapu muka lawan debu. Yang keempat, menyapu dua tangan hingga 2 siku. Menyapu 2 tangan hingga 2 siku. Yang kelima, tertib. Nah, ini samalam lah. Ambil anunya lah. Inilah debu. Mandak niat di sini sahaja aku bertayamum kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai tak angkat lah, jangan sampai tak lepas. Apabila belum sempurna sapuan kamuka jangan dilepas. Nah, jadi jangan belum habis lagi lalu dilepas tangan, kada boleh lagi dibuliki. Nah, apabila hendak mengatakan bangsa ambil sekali, sambungi. Nah, soalnya apabila sudah dilepas itu belum habis lagi menyapu muka, misalnya ada 6 kiau lalu kita lepas, otomatis yang di tangan ini sudah mustamal, kada kau dipakai lagi, buang dulu, bisa hanya sambungi. Nah, mustamal di tangan. Lalu yang kedua, ambil sekali lagi sapu tangan, menyapu tangan. Ini menyapu tangan lah, ya ini. Nah, ini jangan dilepas juga lah. Nah, jangan dilepas juga. Jangan sampai kelapasan. Jangan mbah kayak ini dilepas, kayak ini. Otomatis musta'mal lah. Jadi bersambung aja. Sambung aja. Nah,
langsung sapu kayak nah sampai sini, nah sampai sini aja, 3 kali atau kali? sekali aja, sekali aja. Tangan kanan dahulu, kanan dulu ya, kiri. Jadi nang sebelah sini, nah di sini itu. Kanan dulu aja, kiri. Nah. Jadi kadang disampukakan kayak ini, kamu disampukakan, otomatis hilang. Jadi sampai di sini ya, habis. Nah. Jadi yang sini tadi tapak tangan sini, sebelahnya. Bertertib lah. Jadi tangan menyapu muka dulu hanya tangan, kada mau tangan dulu hanya muka. Itu tertib. Segala sunat tayamum, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan tayamum, yaitu di permulaan hendak membasma, mengambil tanah debu. Yang kedua, mendahulukan tangan kanan atas kiri. Jadi itu sunat. Jadi seandainya tadi dahulu menyapu tangan kiri, kayak apa? Apakah dibuliki tangan kiri lalu tangan kanan? Apakah dibuliki kirinya pulang? Kadosa. Sudah hai, apabila sudah tadi dahulu tangan kiri, biar tangan kanan tadi itu kada dapat pahala sunat. Jadi nang sunatnya mendahulukan tangan kanan atas tangan kirinya. Yang ketiga, menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat nih bilang baudu, kayak itu juga sunat menghadap kiblat. Sampai kita guring sunat menghadap kiblat, yaitu dengan bahiring ke sebelah kanan. Jadi kepala ampah ke hulu, sebelah hulu, berarti sebelah hilir. Jadi menghadap kiblat, sama orang yang orang mati di dalam liang lahat, bahiring sebelah kanan. Yang keempat, membaca doa setelah selesai bertayamum, seperti doa habis berwudu tersebut. Segala yang membatalkan tayamum, segala yang membatalkan tayamum, yaitu 3 perkara. Segala yang membatalkan tayamum, yaitu 3 perkara. Yang pertama, barang yang membatalkan wudu. Jadi apa-apa yang membatalkan wudu itu tayamumnya batal juga. Misalnya keluar sesuatu dari 2 jalan, muka atau belakang, hilang akal, tidur yang tidak tetap, tempat duduknya kada tetap, artinya tak angkat beritnya, misal berduduk, misalnya berabah, itu nyata deh goreng berabah, nyata batal wudu tayamum. Apabila goreng berduduk, itu bila tak angkat beritnya batal wudunya, tayamumnya. Apabila kada tak angkat berduduk ikam ini goreng di kursi, selama kada tak angkat berit kada batal tayamum, wudu kada batal. Apabila sudah tak angkat batal. Tapi bila apabila berabah adalah apabila ikam berabah, misalnya limbah sembahyang maghrib kalapahan berabah-rabah beberapa jam. Aku ni jangan pas orang bang Isa batal kau wudu aku ni kada kah? Aku tadi goreng kada kah? Nah, dirasai. Apabila ikam selama ikam berabah tadi masih mendengar bunyi orang berpandiran, bericau, bunyi apa-apa di luar kamar, masih mendengar aja, walaupun ikam kada paham apa yang dipandirakan orang, berarti ikam tuh kada goreng lagi, berarti kada batal wudu. Apabila dasar hilang lalu kada ada merasa lagi,
kadeda mendengar lagi bunyi orang di luar, pokoknya sudah hilang deh kadeda bunyi lalu, berarti kan desa taguring tuh batal wudu. Apabila masih mendengar bunyi orang berpandiran walaupun kada paham apa yang dipandirakan, cuman masih ada bunyi itu mendengar itu, berarti belum batal wudu. Jadi itu masih kata-katanya mengantuk aja lagi, kada guring lagi. Yang kedua murtad. Murtad ini samalam, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam baik itu inya pindah agama atau kada beragama. Nauzubillah. Yang ketiga menyangkakan ada air. Inya menyangka ada banyu. Jika bertayamum itu sebab ketiadaan air. Menyangka ada air, maka batal tayamumnya. Ini lamun inya bertayamum itu sebab kadada banyu. Lamun dasar kada kawa tajapai banyu bertayamum, walaupun inya menyangka ada air, misalnya mendengar bunyi rintik hujan, berarti ada banyu, ada air, itu kada batal karena tayamumnya bukan karena ketiadaan air, tapi karena kada kawa memakai air lah. Babus sholati, inilah bab sembahyang. Habis sudah masalah taharah, masalah bersuci, lalu memasuki bab sembahyang. Nah ini kan lebih diperhatikan lagi sembahyang lah. Jangan sampai kada paham masalah sembahyang. Karena ini adalah suatu kewajiban juga. Malah ini kewajiban yang terpenting lah. Apabila sembahyangnya beres, samunyaan amal ibadah beres sudah. Apabila sembahyangnya kada beres, kada bujur lagi, ya sudah yang lain kada dianggap. Jadi sembahyang ini diperhatikan. Ini bu nikam ada sudah disuruh Bapak Arsyad lah mau bacaan sembahyang. Sudah. Mulai apa sudah? Mulai niat wudu. Lawan artinya iya. Niat wudu lawan artinya. Apabila niat itu pakai artinya lah. Apabila niat itu lawan wudunya. Apabila lain niat, misalnya bacaan membasuh tangan, kada lawan artinya. Apabila niat wudu, niat sembahyang itu lawan artinya. Soalnya kan yang artinya itu harus dibaca dianuakan di hati, di pikiran. Nah, jadi harus tahu artinya. Nah ini masalah bab sembahyang lah, kayaknya Bapak Arsyad mananya bilang lah. Jadi aku kada menyambungi lagi ini juz 1 inilah. Sambungannya Bapak Arsyad karena juz 1, aku karena juz 2-nya. Nah, menyambungi yang semalam kita masalah zakat, setelahnya puasa dan seterusnya kan. Banyak juz 2-nya lah, juz 3-nya kayaknya di kelas setelahnya, kelas 5. Nah, sampai banyak lah masalah muamalah. Juz 2 ini masalah muamalah. Mulai zakat,
puasa, haji, sampai muamalat kena jual beli, utang piutang, sewa menyewa, itu masalahnya kayak dijelaskan, sampai menyembelih binatang, sampai ya macam-macam lah kayak juz 2 ada olahnya lah ada. Jadi juz 1 ini sampai di sini aja aku karena juz 2. Jadi menyambungnya karena bab babus sholat ini bab adalah bab sebelah yang karena lah benang hafalan semalam diteruskan lah tambah parsat aja lah bunikam lah. Jadi kenapa kan kartunya tuh kayaknya tambah parsat jauh pada kan kayaknya jadi catatannya kartu hafalan doa semalam lah. Jadi untuk sementara bunikam betulis aja lah ya, di HP ada aja nih semalam contohnya, susunannya ada aja semalam di HP sudah. Jadi lihatlah atau langsung melihat ke kelas 5 lah contohnya susunannya. Mulai membasuh mulai masuk WC, keluar WC, basuh tangan, berkumur, istinsyaq, coba Kang baca Bang Muhammad yang tadi aku baca tadi rukun tayamum baca. Yang tadi rukun tayamum baca Muhammad. Alam. Bainep yang lain. 1 apa? Hah? Apa Muhammad? 1 apa Hafiz? Rukun tayamum 5 perkara. Yang pertama 1 apa? Memindahkan. Berisi Muhammad ay. Berisi. Memindahkan. Ya, lagi baca. Nyaring. Memindahkan. Alif baca sambungin. Segala sunat tayamum.
Diulang membaca doa. Setelah selesai bertayamum berdoa habis berwudu Nah, terus segala yang dilakukan perkembangan yang melibatkan dua nah, dua. Apa nomor dua? Yang pertama barang yang membatalkan wudhu. Yang kedua apa tadi situ mu'alifah? Ya, murtad. Murtad artinya apa, Lep? Murtad keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam, baik itunya berpindah dari agama ke agama lain atau kada beragama lalu, misalnya kayak buhan PKI, buhan komunis, ya kada beragama komunis, kada harmonis lain. Ada nang harmonis, harum dan manis. Nomor 3 apa? Alif, sambungi nomor 3. Apa? Nomor 3 apa? Menyangkakan ya, nah, sudah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim.